Korban banjir di Kabupaten Bener Meriah dan Biren harus melewati jalan rusak dan jembatan selama berjam-jam demi mendapatkan sembako hingga BBM. Berikut perjalanan jurnalis Kompas TV Syahril dan juru kamera Dodi Saputra yang ikut melalui medan sulit tersebut. Saudara, hari ini kita akan mencoba menyisir wilayah Bener Meriah ke Kabupaten Biren. Bagaimana kondisi jalan menuju ke sana, perjuangan warga untuk memenuhi sembako BBM. Kita akan lihat proses perjalanan kami. Tantangan medan yang sulit kami hadapi sejak awal berangkat seperti jembatan putus. Tapi kami melihat warga sekitar telah membangun jembatan darurat, tapi hanya dapat dilewati sepeda motor silih berganti. Di sisi kiri dan kanan jembatan, kondisi medan pun masih rawan pasca banjir dan longsor. Menggunakan sepeda motor dari Kabupaten Bener Meriah, kami menuju wilayah camp, yaitu wilayah perbatasan antara Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara. Akibat akses jalan utama putus, kami melalui jalur alternatif di Desa Pondok Baru Bener Meriah. Dalam perjalanan kami menyaksikan sejumlah jalan rusak parah dan jembatan lainnya putus. Namun warga tetap berupaya melewati jalan tersebut di antara arus kecil sungai. Tak hanya kami yang merasakan sulitnya medan, tim PLN yang tengah memperbaiki aliran listrik pun kesusahan mengoperasikan kendaraan di tanah terdampak longsor. Setelah hampir 2 jam, kami akhirnya tiba di camp, titik kumpul warga di perbatasan menuju Aceh Utara. Di posko ini warga membawa jeriken untuk mencari BBM, serta membawa sayur mayur untuk ditukar atau dijual dengan beras. Barangkali Bang, dari suasananya rawan kali Bang, titik-titiknya berat kali Bang. Kalau kita jalan kaki berapa jam ke sana, Bang? Sampai 3 jam baru tembus ke camp sana Bang. Ini apa kita bawa dari sini biasa, Bang? Cabai atau apa biasa? Orang kan cari beras Bang, beras nggak ada lagi kan, beras udah habis. Pokoknya bagian makan nggak ada lagi Bang. Berarti kita beli dari Aceh Utara sana, Ya, Bang? beli dari sana Bang, kemari Bang kan. Apa yang biasa dibeli, Bang? Beli beras lah, cari minyak orang ini kan. Demi perut terisi dan tetap bertahan hidup, korban banjir di Aceh rela menembus medan yang sulit berjam-jam meski sambil bertaruh nyawa. Tapi keadaan ini tak boleh berlarut-larut. Pemerintah perlu segera memastikan akses jalan dan logistik pulih, serta terjangkau oleh titik pengungsian warga. Tim Liputan Kompas TV. Kisah lengkap jurnalis Kompas TV Syahril dan juru kamera Dodi Saputra dalam menembus daerah terisolasi bersama relawan lainnya yang akan mengantarkan bantuan, yang sudah mengantarkan bantuan. Kita sama-sama tanyakan langsung kepada Syahril, jurnalis Kompas TV. Syahril, saat ini Anda posisinya di mana? Kondisi Anda bagaimana, sehat ya Syahril? Ya, Friska dan juga saudara, alhamdulillah kondisi kami masih sehat hingga hari ketiga berada di Kabupaten Bener Meriah. Kebetulan saat ini kami berada di tengah-tengah hujan lebat. Di belakang kami juga terlihat salah satu akses jalan penghubung di Kabupaten Bener Meriah yang putus saat terjadinya banjir dan longsor pada 26 November yang lalu, Friska. Syahril, Anda bersama dengan Dodi, kami tadi melihat tayangan liputannya harus melewati Bukit Terjal di tengah sulitnya akses untuk menembus wilayah terisolasi. Karena relawan pun sulit ya untuk menembus daerah itu. Boleh diceritakan seperti apa medannya? Iya benar, Friska. Kami kemarin start di Bener Meriah, harus melalui jalan alternatif di Pondok Baru. Kemudian di awal perjalanan saja kami sudah menemukan jembatan yang putus. Saat ini hanya bisa dilalui oleh satu motor, yaitu harus secara silih berganti. Untuk mobil belum bisa melintasi di kawasan tersebut. Memang sangat disayangkan kalau kita lihat perjuangan kami yang baru sekali saja melewati sudah merasa kelelahan, bagaimana orang-orang yang bertaruh untuk
mencapai Kabupaten Aceh Utara melalui jalur tersebut untuk mendapatkan sembako ataupun untuk membeli BBM hingga sembako yang memang harus dibawa dari Kabupaten Aceh Utara ke Kabupaten Benar Meriah. Hingga 2 jam perjalanan kami kemarin sangat banyak tanah longsor, jembatan yang tak jarang banyak motor terjatuh, anak-anak yang memang dengan orang tuanya yang harus turun dari motor untuk bisa melintasi medan, itu sangat disayangkan. Kemudian di perjalanan kami juga melihat bagaimana perjuangan tim PLN untuk mempercepat arus listrik di Kabupaten Benar Meriah juga tersangkut di medan longsor yang jembatannya putus, Priska. Iya, dan bahkan saya baru menyadari di belakang Anda itu jalannya terbelah. Boleh diceritakan itu seperti apa kondisinya dan itu jalan menuju mana, Syahril? Iya, benar Friska. Jalan di belakang saya ini merupakan terbelah saat terjadinya longsor pada 26 November lalu. Bisa kita lihat ini merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Benar Meriah dan Kabupaten Biren. Memang selain jalan ini ada beberapa jalur alternatif lain yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor maupun roda 4. Namun kondisinya ketika hujan seperti ini pasti akan digenangi oleh lumpur, Friska. Ini belum ada tanda-tandanya untuk diperbaiki oleh pemerintah setempat, Friska dan juga saudara. Bisa kita lihat masih sama seperti kejadian di hari pertama, belum adanya alat berat, belum adanya sentuhan. Hanya saat kami melewati mencapai titik ini tadi, hanya melihat plang, artinya tanda tidak boleh dilalui. Dengan kondisi seperti inilah yang bisa menghambat bagaimana proses penyaluran bantuan ke Kabupaten Benar Meriah, Friska. Jalan yang dilalui tadi hanya setapak saja pun jalan penghubung seperti di belakang Anda, Syahril dan Dodi Saputra, terbelah sehingga dari tayangan ini, dari laporan langsung Anda, semoga pemerintah setempat juga para pihak terkait bisa segera memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat longsor agar bantuan bisa diterima oleh warga yang sudah menanti 2 pekan terakhir ini. Terima kasih Syahril dan Dodi Saputra atas laporan Anda langsung dari Benar Meriah, Aceh.